Oke, selamat siang. Ini saya sekarang yang di respirologi. Sebelumnya respirologi sudah diajarin apa untuk bagian ini? Bronkitis terus bronkiolitis. Sama Pak? Nanti ada sudah ya. Sorry ya sih. Ya udah. Yang aja tadi ada juga apa? Dengan dewasa belum. Kenapa? Oke, berarti sekarang yang pertama yang jelas dasarnya basicnya adalah apakah kalian tahu bagaimana cara menghitung rate nafas? Bagaimana caranya menghitung rate nafas? Bisa dihitungkan rate nafas. Bagaimana cara menghitung rate nafas? Cara menghitung rate nafas bagaimana? Sudah ada yang menyebut pekerjaan fisika pediatri belum? Belum. Aku tahu tentang. Kalau saya nafas bagaimana? Nafas itu berarti kita ada berapa prosesnya, ada berapa durasi berapa? Dua apa? Inspirasi dan ekspirasi. Oke. Inspirasi berarti proses menghembus, menghirup berarti kita menghirup. Oh. Kalau S keluar, mengeluarkan CO2. Oke. Sekarang pertanyaan saya adalah yang kedua, tahu apa itu takipnu? Apa itu takipnu? Apa itu dipsnu? Apa itu dipsnu? Bedanya apa? Kalau nggak tahu ya mau diajarin elek. Saya dulu harus tahu, kalau nggak tahu terus mau belajar apa itu ya susah dong. Jadi orangnya susah, aku ya susah tuh. Lari juga susah, ngos-ngos olahraga. Apa bedanya dipsnu dengan takipnu? Ayo anak-anak. Wah, kita bergerak apa? Ayo tulis dari mana nanti apa? Ayo mana kamu? Apa? Ayo. Tapi kan dia nggak membaca di ujian. Paham? Kapan bilang itu ya? Coba aku tanya Pak Hebat. Kalau begitu dalam menghitung dalam kita mengevaluasi kita bernafas ada berapa faktor ya, ada berapa hal yang harus kita perhatikan. Sudah ada parameter, sudah ada apa aja yang diperhatikan kalau kita mau bagaimana tahu kamu ini oh ini sesak, oh ini enggak. Ada yang dari sini katanya ayo sampai coba. Coba. Yang bisa belakang yang bisa. Ujung paling belakang kaki deh. Apa yang harus diperhatikan kalau kita belajar bernafas tahu? Ujung belakang kaki, coba. Dirimu bernafas ini apa yang harus dilihat? Hah? Coba hidup. Ya wes, apa lagi? Dalam hal pernapasan, apa yang harus kita evaluasi? Ada, apa lagi? Ada lagi? Sana, ujung sana, belakang cewek. Coba. Apa? Bunyi nafas.
nafas. Bunyi nafas ngorok gitu. Apa lagi? Ya, apa lagi? Gerakannya. Jadi, saya potong. Makanya kenapa kamu harus baca buku pemeriksaan fisik? Ya, apapun itu, mau dewasa, mau anak, basically sama. Cuma nanti memang kalau udah anak, ada syarat-syarat tertentu. Ya. Kalau kita mengevaluasi nafas, satu adalah apa? Selain rate atau jumlah, apa berarti penggunaan otot bantu nafas, ya, work of breathing, ya. Ada yang rate-nya normal, atau katakan masih tergolong normal, tetapi dia menggunakan otot-otot aksesorius, ya, itu berarti dia memang mengalami kesulitan bernafas, gitu ya. Entah mau tadi yang Mas Pojok bilang tadi nasal flare, atau kayak tadi yang depan bilang dada, atau apa, atau subpostal dan interpostal, gitu ya. Atau mau di jugular nose, mau di sternum, itu semua otot bantu nafas, gitu ya. Kita mengevaluasi yang pasien datang dengan jalan, pasien datang dengan duduk, pasien datang dengan dipakai perangkat, itu kita bisa lihat dia dulu penampakannya bagaimana klinisnya, ya. Jalan ya udah nggak usah terlalu khawatir. Duduk kita harus segera lihat apakah nggak nyaman, gitu. Nafasnya bagaimana, gitu ya. Kita lihat tadi cepat nanti apa, prediktif itu juga normal atau apa, ya. Mulai seperti yang kemarin saya bilang bahwa kalau pada pediatri ada banyak akan sekali kurva, akan ada banyak sekali linear range interval normal dan tidak normal, itu kita harus tahu. Gak usah dia harus tahu berapa kali ini berapa kali. Range normalnya ada 1 sampai ini berapa, 3 sampai ini berapa, itu dilihat ya. Bayi baru lahir range normalnya berapa, suhu normal berapa, itu semua yang harus kita perhatikan, ya. Yes, itu ya dasarnya ya. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah diajari asma, sudah diajari pneumonia, sudah diajari apa lagi tadi? Bronkiolitis ya. Nah, berarti, nah, sekarang kita ada beberapa bagian yang mungkin masuk di sini, ada nanti ada juga bronkiolitis ya. Ini akut respiratory infection, berarti ada akut, ada kronik ya. Nah, ini sebenarnya semua proses kita sakit adalah suatu adanya proses apa sih? Iklim, ya, iklim atau peradangan. Apakah itu suatu infeksi? Semua akan selalu bilang semua berbeda gitu. Nanti bahasa infeksi selalu akan begitu. Kita tidak perlu kalian itu. Apakah itu leukosit selalu infeksi? Begitu. Karena suatu leukosit adalah penambahan jumlah sel darah. Apakah itu toksin? Klaim ya, saya terjadi peradangan ya. Kita lihat tulisannya bagaimana, gitu ya. Nah, inflamasi di saluran nafas ini banyak penyebabnya, bisa jadi macam-macam ya, dari luar dan dari dalam, gitu ya. Dari luar ya banyak darah panas kayak gini, debu dan segala macam, gitu ya. Kalau dari dalam misalnya kayak anatomical defect, katakanlah apa yang bisa membuat ini, bisa membuat sesak, jadi anatomical defect apa? Sebenarnya betul saja sebuah kali harus tahu. Makanya tahu ini bisa nggak? Sebenarnya betul saja seperti apa? Pectus carinatus, Pectus excavatus, apa? Ya, Pectus excavatus berarti apa? Dadanya menjangkau Pectus carinatus. Kelainan tulang belakang ini juga nanti akan berpengaruh, ya. Posisi ekonomi kita adalah sebenarnya lurus. Kalau kalian nggak ingin sangat kurang masuk ke atas yang berat, itu juga nanti akan berpengaruh. Ini berpengaruh ini, postur juga akan berpengaruh. Itu juga akan membuat toraks, ini toraks itu juga akan mengalami bentuk, ya. Makanya posisi badan kita harus yang benar-benar ekonomis tegak, bukan lagi tegak
bekas pertentangan darah ya, gitu ya. Tapi yang posisi ekonomi supaya kita bisa bernapas dengan enak. Jangan terbiasa melengkung, jangan terlalu apa namanya susah juga kayak gini ya. Nah ini berarti saluran nafas kita sebenarnya bagi dibagi menjadi berapa itu? Dua apa aja? Apa dan nomor transitional zone-nya di jadi nanti yang berkenaan ada macam-macam gitu ya. Terus yang bawah lower myocardial pneumonia, bronchiolitis itu sudah masih di bawah ya. Ini ya, acute lower, acute upper ya. Nah, sebenarnya semua saluran nafas kita ini genetik terwilisis ini sebenarnya sama. Kenapa kita bisa bilang sama? Gitu ya. Karena sel-sel penyusunnya dari saluran nafas kita apa sih? Semuanya sama ya. Kemudian bersilia ya. Aku punya silia ya. Kalau memang ada apa namanya itu ada sesuatu pengasih bisa menggeser keluar begitu ya. Jadi makanya kenapa semua sama. Kalau kita batuk pilek kadang-kadang ketika kita suka kayak ketarik gitu ya. Kalau kita ketarik. Nanti dari pemeriksaan itu juga bisa terlihat. Kalau kalian pemeriksaan batuk pilek, kalian juga harus lihat telinganya. Bagaimana kondisi apa namanya di dalam MT itu apa? Membran timpaninya apakah dia akan retransit atau apa itu akan berpengaruh. Makanya kadang ada yang sakit kayak kamu lihat pesawat tekanan juga berpengaruh. Kamu buka mulut beda tekanan, ya. Jadi semua dari telinga sampai ke bawah itu semua ada sama sekali bentuk ini. Jadi namanya memang genetik terwilisis. Nah ini zaman COVID kita bilang apa? Meriang, flu gitu ya. Semua hampir gejala dari respirator ada hampir sama. Mulai fever gitu ya, badan gak enak, pokoknya badan sakit semua. Biasanya itu adalah virus ya, dan terus sebenarnya adalah self-limiting disease. Itu sebenarnya adalah virus self-limiting disease. Gitu ya. Nah ini, apakah diperlukan nafas? Sebenarnya enggak. Mungkin kalau kalian yang memang sering berkeluar ini pasti tahu ya. Enggak usah diberi obat, mulai istirahat itu 3 hari 5 hari selesai. Minum makan, minum banyak, makan supaya namanya itu sebenarnya butuhnya adalah memang resting, istirahat ya. Karena badan kita memang lagi posisi play, lagi ada peradangan gitu ya. Tentunya kita sudah istirahat, makanya mulai makan ya. Pengobatannya sebenarnya simptomatis sebenarnya. Kalau kita demam ya harus kasih obat demam kayak gitu ya. Satu lagi pada anak-anak, obat batuk itu cough suppressant. Apa sih cough suppressant? Contohnya obat apa? Yang sudah tahu? Ya, itu sih apa? Ya, apa namanya apa? Ya, kodein itu benar-benar kalau kita di PDT kita tidak akan menggunakan. Kodein ini adalah sebenarnya karena prosesi peradangan gitu ya, pasti pertama akan kering ya, pasti mobilnya kering. Kita lihat 3-5 hari, pasti akan ada muncul sekretnya. Gitu ya. Jadi kita adalah menggunakan obat onkolytik, ya, obat onkolytik supaya obat yang sebenarnya kita disebut biasanya ketika kita menghirup hangat gitu ya, kita juga akan ada paparan matahari, itu kita bisa lebih enak. Gitu ya. Obat onkolytik itu kan supaya sekret itu bisa encer, kemudian bisa kita ekspulsikan keluar. Gitu ya. Cuma kalau pada anak-anak batuknya itu susah sekali, ya kan susah banget itu bisa keluar. Tapi kalau pada anak-anak susah sekali. Padahal kalau saya hari pasien langsung pasien harus kita sedikit agak tegang. Kenapa? Prinsipnya adalah kalau bersaluran nafas yang mengobstruksi, yang membuat sumbatan itu kan harus keluar, ya. Apapun itu mau inusnya, matanya itu kita harus keluarkan, gitu ya. Karena coba sedikit dilonggar supaya dia muntah dulu. Itu kalau makan muntah biar karena itu adalah rasa tidak nyaman di sini. Apalagi kalau makan manis, gitu ya, makan manis pasti akan merangsang sekret itu akan bertambah, gitu ya. Yang terakhir antibiotik. Jangan sekali-sekali kalau memang selalu berhubungan dengan antibiotik. Jadi saya bilang ini ada
inflamasi yang tidak semuanya perlu dengan antibiotik. Ya, ada syarat dan ketentuan yang memang harus diperhatikan kalau kita mau menggunakan antibiotik. Memang tidak ada efeknya ya, tidak ada benefitnya. Ini semua sama ya, sinusitis juga sama. Kedua rino, sino, rino dan sino. Rino berarti hidung, sinus ya sinus. Gitu ya. Ada berapa sinus sih di badan kita manusia? 4. Apa aja? Frontal, etmoid, sphenoidal, dan maksila. Paling besar adalah maksila. Ya. Tapi sekali-kali jangan gampang minta untuk sinus. Ya, kalian harus tahu kapan sinus itu bisa dibutuh, maksudnya berkembang dengan sempurna. Pada anak-anak masih belum bisa sedang. Asal kamu butuh sinusnya ada, malah ambil dan ketahuan radiologisnya. Ya. Katakanlah 2 tahun 3 tahun ke atas kamu terus bisa, karena 4 tahun memang tidak terlalu signifikan. Kalaupun pada dewasa, sinus itu memang kalau pada THT pada saat saya memberikan di seperti kalian dokter muda itu ada yang memang di software itu khusus memang untuk drainage, untuk rekrut di sini. Kalau pada pediatri, pada anak itu biasanya hanya cuma kayak dari foto itu anak yang sudah umur SD 5 tahun gitu ya, tahun ke atas, hanya kayak perselubungan gitu. Perselubungan itu ya tadi sebenarnya prinsipnya sama, dilakukan pengangkatan di SUD, jadi diangkatkan, terus yang namanya sumur, kalau saya selalu coba aja matahari pagi jam 7 sampai jam 9 itu sangat bagus. Sumur aja lari-lari, itu akan satu menambah imunitas dan itu sudah bisa membuat panas badan dan sakitnya ya keluar gitu ya, hangat badannya. Ini ya berkembang maksimal ya, itu tadi kemudian itu baru kelihatan kecil banget sebenarnya ya. Nah, tadi foto apakah selalu diperlukan? Nah, ya, kayak apa ini? Itu semua namanya pemeriksaan penunjang. Jadi yang jelas adalah satu, ya, itu apa dalam melakukan seperti yang kemarin saya bilang, kalau anamnesis, ya, anamnesis kembali lagi semua pada anamnesis. Anamnesis sekarang bisa detail bukan seperti yang kemarin saya bilang, enggak. Anamnesis detail kalian tahu banyak penyakit apa, baca, bukan dia apa, baca, kalian bisa menulis buku sini. Anamnesisnya itu betul. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik, ya. Kemudian itu menyatakan, kira-kira ABC, A yang paling atas seperti betul orang, betul nggak betul orang, bisa betul. Confirm your diagnosis itu aja. Laboratorium juga begitu. Nah ini ya, Head infection rate juga sangat jarang. Makanya tadi saya bilang bahwa itu sebenarnya adalah cuma perselubungan lesi di sini itu 40% itu pun ya bukan seperti dewasa yang memang seperti kayak nantong gitu, ada kelihatan garis, bahwa itu memang harus di-drainage, harus dikeluarkan. Itu pada anak saya. Nah, bedanya kok dengan bakteri yang itu bakteri kalau gejalanya tadi tidak ada perbaikan, ya sudah kira-kira 2 minggu dan panas badannya dan double dengan dalam artian klinisnya ada beberapa toksik, kalau saya bilang bukan toksik yang klinis sakit berat ya. Kalau anak ini kan sakit ringan sebenarnya. Kalau klinis sakit berat, nggak apa-apa kalian mau bisa berikan antibiotik. Antibiotiknya pun terserah sisi ini ya. Kalau ada alergi mungkin kalau makalah masih. Ini posisi 6 bulanan nanti bisa fixing atau tadi hari itu atau hari fixing gitu ya. Dosisnya pun ya itu 10 hari sampai 1 hari, tidak cuma 3 hari selesai enggak. Nah ini pada kali dibagi menjadi berapa bagian sih? Jadi berapa bagian?
satu dan awalnya daftarnya ya apa tadi ya pasti kadang-kadang ada referensi gitu orang yang kadang-kadang kalau kita mau sakit pun kita pasti akan merah ya, pasti akan merah karena sebenarnya dari situ adalah apa? Ada bukti yang memang justru kalau kita ada inflamasi, ada peradangan pasti akan membesar yang merah. Cuma ini ada yang namanya streptokokal pharyngitis atau apa? Mana gas? Itu nanti efeknya bisa ke rematik sama rematik heart disease kalau dia sudah terjadi apa? Sudah terjadi sequelae, kalau kita masih akut belum ada sebenarnya. Harus tahu akut rematik fever gejalanya apa? Apa manusia? Ayo mengajari. Ada singkatannya, singkatan wajahnya apa? Hah? Ada singkatan wajahnya apa? Namanya ya ada di stop. Gejalanya apa? Riasnya apa? Rias, apa riasnya? Warna merah, nanti 50 yang ada trauma ya. Kencing berwarna merah yang pertama, kemudian ada hipertensi dan ada UD. Kalau sindrom nefrotik apa? Udin, udin aja sudah cukup ya. Udin itu gejala tambahannya berarti apa? Kalau kita berarti kan belajar pada fisiologinya, udah masih berarti kencingnya kira-kira bagaimana? Kalau Indonesia kencingnya gimana? Warna-warni, kencingnya warna apa? Kencingnya berbuih, ya sedikit bisa berbuih, ya karena kan kuat protein. Ya. Kalau kencing warna merah, biasanya kalau di tubuh kita kencing seperti air yang lagi, ya bukan yang satu itu yang satu berdarah, ya. Jadi kalau kalian mau nanti terus nanti cek kencingnya, jangan lupa berikan itu dan kemudian tanyalah flashback ke belakang kira-kira 3 minggu atau 4 minggu sebelumnya apakah dia ada sakit atau tidak. Tidak semua anak yang batuk pilek bisa berubah jadi tadi ya. Pada pada anak yang memang imun dari berbagai sebab dulu pernah cerita bahwa kemudian sudah ada segitiga penyakit ya. Terus yang pertama ada agent, ya. Kalau ada agent kita nggak bisa apa
kan makan yang saya lakukan adalah menghapus ada ingatnya, ya, makan yang bagus, exercise, gitu ya, dan imunisasi, gitu ya. Selanjutnya ekonomi ya sudah kita nggak bilang, ya. Nah ini, mostly semuanya memang dalam virus, ya. Cuma ada beberapa yang tadi ya grup abstrak itu tadi kan. Nah ini penampilan klinisnya nih. Ini apa namanya yang kita lagi? Nah, ini apa tadi namanya? Oh, mesir. Ya. Ini apa namanya? Sudah ada berhenti-henti? Apa? Kalau nanti hati, ya, selain kita bisa melihat dari konsep itu selain dari predik dari besar daripada THD-nya. Jadi bagi menjadi berapa sih? Nanti ada sebenarnya. Jadi kita bagi, kemudian makan besarnya, terus kemudian ada eksudatnya, dan kemudian apa lagi? THD, EDJ. Hah? Ini sebenarnya namanya triple. Ya, problem untuk gitu. Ya, berarti anak ini adalah sering mengalami pembesaran itu, ya, namanya depresi di konsepnya, gitu ya. Nah, kalau patologinya, begitu ya. Jam berapa? Mau jam berapa? Jam ini aja nggak sih? Better jam 12.30 aja nih. Kan kita selesai MBK jam 10 kan ya. Kata aku sih mungkin kita OTW langsung di sekolah. Sudah lumayan besar. Tergantung di jam berapa. Kalau misalkan jam 12 aku berkenan. Nah ini semua adalah bisa berbicara viruses. Nah ini kenapa kita harus supaya memang mencegah tadi nggak semua ya. Makanya orang-orang selalu akan bilang antibiotik sebenarnya kontrolnya 3 hari tidak lagi bagaimana. Tetap dengan konsep makan yang baik, makan sayur buah, gitu ya. Itu kalau makan buah bantu, memang kalau makan satu dulu ya ada 100, semua kalau berlebih sudah lagi, gitu ya. Semua dalam aturan itu pasti akan tidak apa-apa, ya. Nah, karena memang nanti ini bisa seperti complication ada cardiovascular access dan sebagainya boleh sih. Dan ini yang memberikan rematik dan GNA tadi ya. Nah ini ada namanya skor, mekanisme skor atau center skor, gitu ya. Jadi untuk menilai kira-kira muslim berkembang nggak sih bisa jadi ini nggak sih, bisa jadi spektor berkembang nggak sih?
kita di swab, itu juga nanti diukur apa sih namanya gitu. Pengobatan ini kalau saya rematik aku dengan rematik akut itu pengobatannya dengan kayak program itu memang nggak ada obatnya itu tidak bisa jangan nggak ada. Jadi kita pakai elektromisi tapi yang penting ada pemantauan dari jantungnya dan kemudian dengan istirahat. Ini yang sama. Ini ya, mulai di tonsil ini yang biasa pasti ada yang satu. Nah ini ada bakterial yang kalau memang ada tadi yang sudah begitu dan sudah agak merah. Kalau virus biasanya cuma ini yang merah aja. Sampai pasti memang sakit. Ya. Misalkan semuanya misalnya sama ya, demam, merah, ya, mual, merah, ya, bau nafas. Ini ratingnya ada dari 1,8. Tahun ini yang memang sudah sampai 5 bulan dan itu kalau tidak ada tidak lagi ya sudah konstruksi nafas ya sudah kita normal nggak bisa, tapi kita harus lakukan itu tidak ada problem. Yang mau nafas ya nggak usah masuk ke tulang ya. Ini ya. Kira-kira kalau kayak anak-anak lebih dari yang besar, gejala apa sih biasanya akan timbul? Yang karena yang apa? Mandalnya apa? Oh ya, ada lagi pasti mandal yang kapan yang berat itu yang sering berulang dari apa yang sebenarnya? Oksigenasi juga pasti kan berkurang gitu ya. Jadi katakanlah saya biasanya kalau konseling pasien yang kalau memang kembalikan kan dalam setahun bisa lebih dari 5 kali ini dan itu sudah ketiga atau juga di depan ya. Jadi saya kira ke ENT, saya kira ke ENT maupun silakan modifikasi yang tidak silakan. Karena pada prinsipnya pada sebenarnya memang ada pertahanan badan kita bahwa ada sesuatu yang enak, enak, biasanya juga enak. Itu saya tadi bisa dua pasti betul saya sendiri biasanya ini yang tadi mobil saya kalau saya mengisi atau tidak kena akses, saya memang sebenarnya kita akan degradasi. Ya, dari degradasi fakultasi, ya. Kalau memang dari jadi infeksi, memang pada tadi nggak semua itu juga bisa jadi akses ya, ilmunya bagaimana, itu yang memang yang paling penting ya. Caranya jadi rumah ya jelas karena kan kalau kita mau melihat bagaimana artikulasinya gitu ya, artikulasi berbicara, kita harus lihat bagaimana kondisi anatomi mulutnya ya, dalam mulutnya ini bagaimana, apakah ada belah gitu ya, lab seperti ini, itu juga akan mengganggu resonansi kita untuk suara ya. Kemudian ini yang menyusul unilateral gitu ya. Nah ini ya, besar banget ini juga ya.
Pembahasan kerja ini sama sebenarnya prinsipnya dengan akademik atau dari kausal tadi. Itu adalah penjelasan kami yang lebih jelas lagi. Kalau kita menemukan banyak daerah sini, berarti kita mencurigai sesuatu sudah terjadi di bagian kepala. Mau giginya bolong-bolong, sering bengkak, itu juga pasti akan besar. Telinganya juga sering keluar cairan, juga besar. Sering batuk pilek pasti tidak. Kapan curiganya yang satu lagi? Apa? TBC, ya, tuberkulosis, ya. Beda. Nanti penggambaran kondisi dari pembesaran pada tentang pada TBC dengan pada yang memang ada pembesaran karakter karena ada itu berbeda. Kalau TBC dia biasanya kanker kampung gitu ya, dan lebih dari ada orangnya ya. Ya. Nah ini obatnya memang hanya disusulkan di drainase teman-teman ENT nantinya melakukan ya. Nah ini grup itu kan sebenarnya kayak sindrom ya suaranya dia terjadi di laring, area dan di di bawah bronkitis ya. Penyebabnya paling sering apakah itu dari sasaran kedua atau LSD dengan virus ya. Ya usia 8 sampai 36 bulan ya. Nah ini sindrom ada spasmodik grup atau recurrent grup, lalu bronkitis sampai ke bawah sampai bisa pneumonitis sampai di parenkim paru. Nah kenapa sih bisa grup? Jadi laring di sini itu ada yang paling nerois ya. Dan juga sebenarnya kalau kita pada bayi baru lahir, oksikutnya itu akan lebih besar. Gitu ya, kepala itu mesti lebih besar. Kalau kita tidak akan naik terletak, sama seperti orang jantung menutup gitu ya. Jadi pemberian bantal kalau ini bantal kayak sebenarnya kalau saya itu adalah bukan bantal kayak satu lagi sebenarnya saya ngasihkan bukan bantal seperti kalau saya berikan pakai kain itu aja nggak terlalu tebal dari mulai supaya sedikit yang jelas sedikit slide ekstensi begini dia bukan ekstensi tidak slide ekstensi nah kalau begini oksigennya yang besar pasti dia akan jatuh begini punya untuk ya ya longer, narrower, and angled more posterior. Nah ini dia daerah yang paling menyempit di garis 4 ini. Ya. Nah ini sudah saya biasanya body dan ada stridor. Jadi pada saat fase inspirasi dan suaranya serak. Jadi bisa with or without fever bisa tidak demam. Karena prosesnya bisa lebih inflamasi. Kita sampai terakhir sampai pneumonitis sampai fever kecil bisa jadi bisik. Jadi bisik bukan solubilitasnya daripada asal saja. Prinsipnya bisiknya adalah pasokannya dari saluran nafas kecil gitu ya, jadi dia nggak bisa keluar, dia nafasnya susah, keluarnya lebih susah lagi. Nah, ini baru selanjutnya ya. Ada sih, ada inflamasi, ada udin, sama seperti asma ya, ada udin, kemudian ini obstruksi gitu ya. Nah ini ada seperti skornya, ada namanya skor, gitu ya. Nah ini kalau lebih dari 12 sudah
Yang epidemi saya sendiri saya belum pernah ya. Itu saya belum pernah, saya cuma berdasarkan teori, saya belum pernah tahu bagaimana yang buatnya. Nah sekarang ini dari obatnya adalah apa? Kalau ini ini pasien saya benar, ini benar sekali. Saya dapat 2 minggu ya sebulan yang lalu gitu ya. Data dia beranak umur 7 tahun, perempuan wanita. Data keluarnya sebenarnya adalah karena ada sexual assault, gitu ya, sexual assault. Kemudian juga ada demam, sebelumnya juga ada nyeri lengan, tapi itu tidak assess di depan di UGD, tidak assess di depan di UGD. Yang di assess yang paling diutamakan adalah sexual assault. Kata masuk sebenarnya besok pagi saya lihat, lalu ternyata saya buka ini ya, apa klinisnya kalau kalian difteri apa ya, biasanya membrana bagaimana bedanya dengan sudah membrana kalau sendiri sekali bagaimana? Bagaimana saya tahu? Ya, kalau kamu coba scrap itu dia beda. Ya. Di situ kan kumannya. Di situ kan kumannya. Kumannya di situ, bukan kuman. Ya, dengan berbeda-beda. Tetapi yang berbahaya adalah toksinnya, ya, toksinnya bisa kemana-mana, ya, dia bisa ada gelombang jantung misalnya. Saya waktu pendidikan dapat begitu juga pacemaker. Resikonya seperti itu. Ini kalau kita proses, kita mau ambil itu memang susah, kita memang susah. Susah untuk bisa mendapatkannya, gitu ya. Jadi kita yang klinisnya selain sudah membran, yang kalau di dia berdarah, terus ada apa lagi? Bullneck. Bahasa saya nggak ada bullneck. Jadi nggak ada bullneck ini sudah sebegitu luas dari tengah ke bawah, karena sedikit membesar, tidak terlalu terlihat. Kalau perhatikan sebelah kanan dia itu agak sedikit besar, sampai dari ininya. Dan dia tidak ada sesak juga. Ya. Jadi kadang-kadang memang apa yang ada di buku tidak bisa nampak semua. Ya. Tapi paling tidak kita bisa tahu bahwa kira-kira pergerakan yang di sini ada ini. Ini ya. Eksekusinya yang banyak ya. Bisa sampai jantung, bisa menjadi mengalami sesak. Tapi juga ada sekolahnya ya, ada jalan pengajarannya, apa yang harus diperhatikan itu juga ada. Nanti baca buku PDDA di situ ada. Ya. Nah ini, difteri itu juga bukan hanya di paling banyak memang di situ ya. Penularannya adalah memang lewat droplet ya. Semua saluran nafas penularannya lewat droplet. Tapi ada juga difteri mata, difteri hidung, difteri kulit itu juga ada. Dari vagina juga ada, ya. Itu memang luar banget ya. Nah, isolasi, obatnya tetap diisolasi, gitu ya. Sampai 3 hari sampai dari susah. Kita lihat klinisnya di biasanya 10 sampai 14 hari. Kemudian jangan lupa kontak erat, kontak dekatnya itu kita juga harus tetap swab.
ada sekret, ada itu. Ini yang dosis batuk, kerja, batuk 10 hari, sampai dia nangis itu bisa sampai 2 mata, gitu ya. Tapi itu sudah saya buka pada saya berbeda, saya jarang ngomong lagi kapan sama siapa orang putus saya. Karena memang imunisasinya kita sudah cukup banyak, gitu. Cuma ini reinkarnasi lagi karena COVID banyak yang tidak ada imunisasi, gitu ya. Ada bisa, ada batuk, gitu ya. Obatnya cuma ya tadi ibuprofen, ya, imunisasi. Mungkin hepatitis, ya. Ini juga sama sebenarnya soal liver, gitu ya. Ada apa? Ini memang obatnya dengan antibiotik banyak, ya. Sama dia memang selalu kalau sudah nafas ya ABC-nya ya, RW manajemennya ini harus diperbaiki ya. Jadi ya sama kalau memang ini ring ya seperti sebagai steroid ya. Ini yang sama yang gratis ya. Tesnya juga biasa sama kayak asma ya, kayak hitam model agak kulit ketok dengan pressure hitam. Obatnya memang hanya supporting oxygenation, tidak hidrasi. Karena pada saat yang status tadi penguapan juga kan luar banyak, jadi cairannya juga jangan sampai kekurangan. Sekarang kalau kita buka sini mana ada sesak, harus hati-hati sekali. Kalau bisa, kalau saya memang saya rasakan dulu sampai dia membaik, kalau bisa coba minum. Itu yang kayak itu nggak sih, apa namanya gitu? Iya, tanda-tanda faktor computing ya, supposed improvisation ya, konsultasinya itu contohnya sebagai private education wajar ya. Jadi apa saja yang pengaruhnya gitu ya, dan beberapa kali ada macam-macam ya. Parental smoking gitu ya. Terus ini sudah bersama semua ya. Terus sebenarnya banyak dia ada kekerasan logistik, banyak asma, seksual pneumonia, bronkitis atau aspirasi ya. Kemudiannya tidak terlalu banyak juga. Kalau memang kondisi klinisnya sesak sekali, kemudian kita perlukan juga bisa analisis. Kita harus tahu berapa kondisi dosisnya, pH-nya berapa, karena CO2, CO2 dan saturasinya apa, dosisnya kita juga harus tahu. Sama-sama sama semua yang sebuah kondisi. Pneumonia sama yang sudah diajarin di barang-barangnya ya. Presentasi sebenarnya sudah sekolah. Tapi berapa macam pneumonia? Ya, CAP ini sama CAP ya. Iya, jadi juga sama semuanya ya. Paru kanan dan paru kiri apa bedanya? Ada berapa lobus paru kanan, berapa lobus paru kiri? Kanan 2, kiri 3. Kanan 3. Ya. Karena saya juga dapat 2 kali ya. Anak 6 tahun anak perawat dan anak perawat itu anestesi. Infusi masif. Ya, infusi masif ternyata disedot keluar yang keluar apa? Yang di daerah kulit terus keluar lagi masa kita dan akhirnya apa? Dia harus saya terus bawa karena melakukan dekortikasi. Ya, jadi paru bagus baunya 2/3 itu direseksi, ambil dipotong.
DAD apa asesmen derajat dehidrasinya kan sedang berat ringan seperti apa, sedang berat seperti apa, berat seperti apa, itu nanti yang akan itu nanti kan harus kuasain ya, karena itu tadi partner yang harus kalian kuasai. Kita juga harus melakukan pemetahuan di rumah sakit ya, nanti berbeda-beda. Kalau masuk di ICU kita pasti pokoknya panas-panas. Kalau melihat dari teman-teman saya anestesi stabil, pulang apa stabil, saya belum bisa sudah punya ruang karena di situ ruang-ruangnya lebih mematikan. Ya, itu dia. Preventable dan treatable yang mau itu. Preventable dalam artian yang tadi imunisasi, itu sebenarnya sudah digariskan oleh pemerintah, ya. Ada DPT, ada difteri, tuberkulosis, ya, ada HIV, influenza B, influenza itu ada itu pneumonia dan PCV, pneumovaksi. Jadi diberikan itu ada 1 juta, itu sudah diberikan semua dari seluruh pemerintah. Jadi kalau nanti tiga pasien kalau supaya harus imunisasi. Kalau sudah tempat bisa di cancel out. Itu juga kalian harus kuasai kemampuan bagaimana mengatur jadwal cancel out immunization itu termasuk partner. Kalian harus menguasai. Ya. Teman-temannya ya, kita harus dari lingkungan ya, kebijakan dunia, negara, sanitasi, gitu. Bagaimana kalian mengkonsumsi pasien supaya bisa hidup bersih dan sehat itu tidak semudah boleh tapak tangan. Susah banget. Ya, susah. Pasiennya bolak-balik kalau kita sering di suami namanya member bolak-balik ya sudah sama aja dia sudah tahu dia bolak-balik susah tetap aja disuruh. Sebenarnya di kalau tak sesuai kan sudah polisi jangan dituang udah sama pintunya aja kalau yang pakai kartu susah kita putih nanti kita selesai kita keluarkan dari kita tahu kita kali kita bermasalah tentang bukan itu aja susah. Total cuma 1-2 gaji itu yang kadang-kadang susah.
Sudah? Ada yang tanya? Oke, diskusi ya. Enggak sih, aku bukan itu. Jadi aku nikah mau punya anak berapa ya? Ini direkam.